Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa TVRI Sumatera Selatan dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Wimaya Rustam kali ini akan mengajak Anda untuk berbincang bersama salah seorang tokoh yang mana setelah purnawirawan dari Kepolisian Republik Indonesia akhirnya banyak menghabiskan waktu di rumah, kemudian membuka bisnis-bisnis dan juga peluang usaha yang diperuntukkan bagi generasi muda. Beliau adalah Susno Dwaji. Ya, pemirsa tetaplah bersama kami kali ini dalam program Bukan Basa-Basi bersama Susno Dwaji. Masuk. Wah, Wima. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Pak Susno? Alhamdulillah sehat. Ya, tetap ya, sehat. Pak ya. Alhamdulillah sehat Bapak. Sibuk tampaknya Pak? Lah, pengangguran kayak gini kan apa sih, Bu? Pengangguran banyak acara tapi apa? Ya, acaranya paling ngomong cucu, jalan, balik dusun gitu kan. Wong sudah tua nganggur gitu. Tapi sudah lama sekali sebenarnya kami ingin berbincang-bincang bersama Bapak. Tapi tampaknya kesibukan akhirnya bisa dipertemukan hari ini ya Pak Susno ya. Pura-pura sibuk aja. Terima kasih Bapak. Kita duduk dulu atau gimana? Sepertinya boleh kita jalan-jalan dulu Pak. Sebenarnya juga mungkin masyarakat rindu juga akan sosok Bapak. Ini kan tempat saya kalau di Palembang, ini mes Aldios gitu kan. Jadi kalau ke Palembang supaya nggak keluar duit, tidur di sini kata wong sini gitu kan. Nah, ini menarik, ini gambar-gambar cucu ya Pak ya? ini cucu. Cucu saya itu kan 3 laki-laki semua, Ya. anak saya 2 perempuan semua. Sudah menikah semua Pak? Alhamdulillah sudah. Anak pertama punya anak 1 orang yang ini. Namanya Almer, anak kedua punya 2 orang anak, ini yang paling kecil, namanya Dirar, yang nomor 2 namanya Dias. Makanya kami membuat company namanya Aldios, itu singkatan sebenarnya. Oh singkatan nama-nama cucu, waduh ini opa yang sayang cucu ini. Semuanya tinggal di Jakarta ya Pak? Alhamdulillah di Jakarta semua. Bapak akhir-akhir ini kesibukannya seperti apa? Saya kembali ke asal, jadi petani. Kadang di sawah, kadang di kebun gitu. Tapi kalau sudah kangen cucu, balik ke Jakarta ngomong cucu. Dan gratis gini, kakek pengasuh yang gratis. MC ya Pak, ngomong cucu. cucu. Ya, saingannya Wimah gitu. Iya, Pak Susno kalau misalnya melihat bahwa ternyata akhir-akhir ini justru punya waktu untuk keluarga, kemudian juga punya banyak juga waktu untuk pulang kampung seperti itu ya Pak ya. Apa yang dirindukan Pak Susno? Jadi begini, saya itu sangat merindukan keadaan saya masih kecil, yaitu bertani di kampung. Menjauhi apa namanya segala macam hiruk pikuk gitu kan. Di kampung bisa komunikasi dengan tanaman, komunikasi dengan kopi, komunikasi kita dengan padi dan tanaman lain. Kemudian paling dengar lagu gitu kan. Jadi Bapak suka mendengarkan lagu? Lagu-lagu kampung, gitar tunggal lah gitu. Iya, kalau misalnya kalau pulang kampung favoritnya saat ini apa Pak? Masih mandi di air terjun? Oh, mandi air terjun, mandi sungai, kemudian sambil bertani ngobrol sama orang-orang sanak famili di kampung. Jadi saya tuh maksudnya ngobrol dan maksudnya bertani itu begini. Sebenarnya lebih daripada untuk merubah cara berpikir petani kita. Jadi jangan lagi mengelola sawah, mengelola ladang itu dengan cara konvensional. Karena kalau konvensional paling mampu 1 orang itu 1 hektar. 1 hektar itu udah lengkap dengan sakit encok, pegel, linu, malam keroan gitu kan. Dan hasilnya tidak seberapa. Tapi kalau kita sudah menggunakan dengan mekanisasi, dengan traktor, dengan apa-apa, 1 orang bisa 5 sampai 10 hektar kok. Dan hasilnya alhamdulillah bagus. Dan juga kita harus merubah bertani itu harus bertani milenial gitu kan. Jadi tidak lagi bertani tanaman-tanaman konvensional. Padi, kopi, karena apa? Ini kan sangat tergantung harganya, apalagi karet. Kita mencoba tanaman-tanaman yang ekonomis, misalnya vanili. Vanili itu 1 kilo itu sampai dengan $500 loh. Terus kita nanam gaharu gitu, gaharu itu puluhan juta harganya. Kita nanam sahang, bahasa kampungnya, lada gitu. Dan seperti itulah, dan tanaman ini jangan 1 jenis tapi kita variatif gitu. Ada apa namanya bermacam-macam kita. Jamur gitu kan. Nah, gitulah. Dan bertani itu asik gitu.
Dan saya ngajak generasi muda untuk jangan meninggalkan pertanian. Bertani itu badan sehat, pikiran tenang, dan kalau dikelola baik, insya Allah duitnya ada gitu. Jadi meninggalkan sistem pertanian yang konvensional dulu seperti itu ya Pak Susno harus ya? tinggalkan. Harus tinggalkan, misalnya mengelola dengan cara biasa, tanamannya biasa-biasa, itu harus kita tinggalkan, kita ganti gitu. Nah, petani milenial itu tidak harus kotor, tidak harus bajunya lusuh, tetapi dia bisa pakai dasi, bila perlu dia bisa pakai parfum Bulgari atau parfum apa sawah gitu. Wah, petani mahal itu kalau udah pakai parfum. Kalau duitnya banyak petani why not gitu Betul, kan. betul sekali. Pak, ini ngomong-ngomong ada wayang, kemudian juga Bapak juga hobi menonton. Ya, ini dari wayang. Wayang ini kan mengandung beberapa filsafat ya. Ada filsafat kesatria, ada filsafat seorang guru, ada filsafat daripada seorang misalnya yang suka menolong orang. Kalau mobil, ini juga saya senang mobil tuh kenapa? Kenapa Pak? Karena mobil ini kan membangkitkan reaksi kita untuk supaya kita saraf-saraf motorik kita itu bekerja dengan baik. Saya mesti nyupir sekarang loh. Oh begitu Mesti nyupir. Nah, kalau saya ada supir sebelah kiri saya yang nyupir. Supaya nggak pikun gitu kan. Nggak pikun, jangan sampai sudah pensiun kata orang ya. Buka pintu nggak bisa, nyupir nggak bisa, terus sini mengkerut tangannya jadi kaku, jangan. Harus kerja gitu. Di sawah kita harus bisa bekerja, metik buah bisa. Kalau di kota kita bisa nyopir gitu kan. Jadi harus gitu. Jadi supaya tetap awet muda juga ya Pak? Awet tua. Supaya tuanya dipelihara gitu. Baik, ini ada sejarahnya nggak Pak mobil ini apa mengingatkan Bapak akan sesuatu begitu? Ada. Saya senang kan bukan Ferrari tulisannya, walaupun saya senang Ferrari, tapi saya ambil bukan itunya tapi Marlboro gitu. Kenapa ada nama suatu kota punya jalan namanya Malioboro, Yogyakarta. Yogyakarta. Dan saya 4 tahun dinas di situ, sehingga ingat Yogyakarta. Oh begitu. Gitu, ya. Iya, emang kenapa Bapak terkesan sekali dengan Yogyakarta? Yogyakarta itu adalah kota pendidikan. Kota pendidikan sangat bagus, disitulah dilahirkan kader-kader pimpinan bangsa, dan disitulah lahirnya perubahan. Karena apa? Merubah Indonesia, merubah suatu bangsa harus diawali dari pendidikan. Jangan lagi pendidikannya itu melahirkan calon-calon pencari kerja. Tapi pendidikan kita harus dirubah, melahirkan anak-anak muda pencipta lapangan kerja dan pencipta sesuatu. Dan malah bila perlu lebih revolusioner lagi, bahwa sekolah itu bukan untuk mencetak sarjana. Tak perlu sekolah itu tamat. Tapi kalau di Indonesia kan nggak bisa seperti itu Pak. Kalau ada gelar sarjana baru dihargai begitu. Pikiran itulah yang harus kita rubah. Jadi yang berubah itu bukan saja pikiran anak-anak generasi muda, tapi pikiran generasi tua saya ini, generasi baby bomber itu harus dirubah. Saya pun sudah menerapkan itu. Saya menerima karyawan tidak pernah saya lihat what your background of your education. Enggak. Apa titel Anda, enggak. Tapi what you can contribute for this company. Apa yang Anda bisa kontribusikan kepada perusahaan ini. Memungkinkan nggak Pak menurut Bapak itu bisa diberlakukan di Indonesia? Karena apa-apa sekarang kan disangkut pautkan dengan lulusan mana, kemudian juga gelar terakhir apa, semakin gelarnya tinggi, strata 3, itu pasti semakin dicari. Why not tidak berubah? Tapi dari mana berubahnya? Dari mana Pak? Berubahnya daripada pengambil kebijakan di negeri ini. Misalnya jangan lagi bagian penerimaan pegawai di kantor gubernur, di kantor kementerian, ingin cari S2, S3, S lilin, nggak bisa kerja, nggak apa-apa, yang penting ijazahnya, nggak. Nah, sama kita mencari pemain musik. Apakah kita cari yang punya titel profesor di bidang musik tapi dia nggak bisa apa-apa? Enggak, yang penting talentanya apa. Kalau sekarang harus jadi PNS dulu biar dikatakan punya pekerjaan yang tetap, seperti itu ya Pak? Iya, seperti saya ini kan korbannya. Nenek saya, bapak saya, sekolahlah nak, kamu yang selesai supaya besok kamu jadi pegawai dapat pensiun. Kecil benar cita-citanya untuk dapat pensiun.
Padahal hidup ini kan dijamin oleh Tuhan. Dan saya jadi korban itu selama 34 tahun. Tapi pada akhir-akhirnya saya sadar, wah kalau begitu saya ini jadi korban, berubah gitu. Artinya, Wima, perubahan cara berpikir ini bukan hanya untuk anak muda saja. Untuk orang yang tua-tua seperti saya ini harus berubah. Jadi, cukuplah saya 34 tahun pengalaman bahwa masa depan saya terkungkung dan sebagainya. Sekarang saya harus berubah. Nah, berubah, banyak sekali pekerjaan, banyak sekali bidang usaha di Indonesia ini yang belum tergarap dan belum terlihat. Kenapa? Karena kita ini tidak pernah diajari melihat itu. Yang kita lihat hanya satu, kalau tamat saya mau jadi pegawai negara, pegawai BUMN, militer, polisi, dan sebagainya. Nah, itu harus berubah lah kita. Tapi memang pesan orang tua itu nanti kalau misalnya sudah bekerja, apalagi kalau misalnya jadi pegawai, ada dapat pensiun tadi ya Pak ya? Dapat pensiun, padahal masa depan kita ini kan Tuhan. Nah, dan inilah juga yang menyebabkan korupsi. Kenapa? Karena misalnya saya itu tidak yakin sama Tuhan, pokoknya saya harus menjamin masa depan anak saya, cucu saya, sampai ke cicit 7 keturunan. Padahal mereka kan dijamin oleh Allah kan. Pak, jadi kalau begitu, kalau sekarang Presiden Jokowi itu sudah menunjuk beberapa menteri dari kaum milenial, menurut Bapak tepat? Tepat sekali. Apalagi dia menunjuk Menteri Pendidikan ya. Menteri Pendidikan seorang milenial yang sudah sukses di lapangan. Dia katakan cara berpikir harus dirubah. Bayangkan berat sekali dia merubah cara berpikir berapa itu 50 juta siswa dan mahasiswa. Ditambah para guru dan dosen yang gelarnya makin bagus-bagus, itu harus berubah cara berpikirnya. Artinya untuk melahirkan anak-anak bangsa yang bisa bermanfaat bagi orang, menciptakan lapangan kerja dan sebagainya. Kira-kira kalau menurut Bapak mindset yang paling harus dirubah untuk bisa memajukan generasi milenial saat ini itu apa ya Pak? Ya, yang pertama siapa yang harus dirubah dulu? Yang harus dirubah adalah pengambil kebijakan di negeri ini. Siapa? Ya mulai presiden. Ternyata presiden sudah berubah duluan. Beliau mungkin 10 langkah di depan mereka. Menteri-menteri sebagian besar sudah berubah. Mungkin pejabat di daerah, gubernur dan sebagainya harus berubah. Termasuk juga direktur-direktur harus berubah. Contohnya saja. Dan direktur swasta harus berubah. Misalnya, Anda bekerja di bidang media. Betapa dahsyatnya perubahan ini yang terjadi di bidang media. Yang dulu ada koran tebalnya segini, sekarang tambah tipis, hilang. Betapa hebatnya majalah yang dulu gini-gini, sekarang hilang. Betapa banyaknya penjual koran di lampu-lampu merah, dan rasanya saya kalau belum baca koran di rumah tak perlu ngopi lagi, cari koran. Belum mau ke kantor, macet nggak apa-apa, asal saya bisa beli koran di perempatan. Tapi sekarang itu diletakkan di mana-mana, koran nggak dibaca orang. Kenapa? Karena informasi sekarang sudah dalam genggaman. Termasuk juga media televisi, media apa, siapapun yang tidak berubah, dia akan tergilas oleh perubahan itu. Cara kerja di kantor pun demikian. Dulu kita kerjakan ada rapat, jam sekian meeting, tepat waktu hadir, pakaian lengkap, sebelum bos datang harus sudah di situ. Sekarang anak muda kerjanya tidak seperti itu kok. Mungkin CEO-nya sedang di Hawaii. Karyawannya yang satu sedang mandi, masih handuan di kamar mandi. Yang satunya sedang sarapan. Yang satunya jemput istrinya di stasiun. Yang satu sedang ngantar anak sekolah. Tapi mereka bisa meeting kok. Perbedaan waktu mungkin 7 jam antara Eropa dengan Indonesia. Tapi mereka bisa meeting. Kenapa? Teknologi. Dan semua hasil meeting itu terekam, ada jejak elektroniknya. Kalau kita meeting di meja seperti ini, mungkin notulennya banyak pikiran, salah catat, yang duduk juga ngelamun. Pemikiran dia untuk majukan perusahaan itu terganggu, tapi kalau dia sebebas-bebasnya, yang penting kan hasil kan. Begitu. Tak gampang merubah ini. Kita inginnya absen, hadir tepat waktu, jam 9 kurang 5 menit, pulang tepat waktu. Lah, bukan itu. Iya, tapi kalau misalnya melihat perubahan kepada sesuatu yang mendasar, apalagi kalau kita ini kan sepertinya masih kolot ya Pak ya, istilahnya itu dengan budaya lama itu susah sekali untuk dirubah. Nah, itu tantangannya ya Pak ya? Itu saya alami kok. Saya 34 tahun, tapi begitu saya memperhatikan milieu atau lingkungan, wah saya kalau nggak berubah tamat ini riwayat. Nah begitu saya sebelum pensiun saya mulai berubah. Saya harus berubah dari kungkungan pemikiran itu. Saya mendirikan company dengan modal zero gitu kan.
zero modal saya. Tapi sekarang alhamdulillah saya bisa berkembang di bidang apapun juga. Nah, karena apa? Modal yang paling utama itu merubah pikiran. Dalam mendirikan suatu usaha, badan usaha, perusahaan, yang penting itu modal itu kita harus merubah pemikiran kita. Kalau dulu modal itu duit kan? Iya, betul, Pak. Kenapa kamu nggak berusaha? Saya nggak punya duit. Padahal duit itu bukan modal. Duit apa? Duit adalah hasil. Kalau mau punya duit, berusaha. Tapi kita kan masih berpikir, kalau mau berusaha harus punya duit. Nah, insya Allah duitnya habis. Iya, baik, sebelum kita lanjutkan kembali, ini Pak Susno menarik sekali, pemirsa masih akan kita bahas bersama bagaimana sih sebenarnya pemikiran seorang Pak Susno Duaji terhadap ya perkembangan generasi milenial saat ini untuk perubahan yang lebih baik ya Pak ya. Tetaplah bersama kami pemirsa, kali ini tentunya hanya di Bukan Basa-Basi. Iya, Pak Susno, ini kenapa ada nangka? Nangka, ini bahasa kampung saya nangke, tapi bukan cempedak bubuhan nangke ya. Ini ada filsafat daripada gambar ini. Nangka itu terkenal harumnya. Jadi tumbuh-tumbuhan selain buahnya dimakan enak, manis, sedap, tetapi dia memberikan harum kepada orang yang nggak makan. Dan getahnya bisa jadi pulut untuk nangkap burung. Jadi betapa manfaatnya besar. Oh, jadi kemabuk makan nangka. Kemabuk makan nangka. Asak jadi makan dincis lah. Pak Susno, kalau untuk menjaga kebugaran Bapak, apa yang Bapak lakukan, Pak? Pertama, kebugaran itu ya, kalau menurut aku kan sangat tergantung dengan pemikiran. Jadi kalau sudah pensiun, pangsiun bahasa dusun kami kan, masih mikirkan bahwa saya ini jadi pejabat, insya Allah setahun dia mungkin tamat gitu. Nah, karena apa? Ada beban psikologi ya. Tapi kalau kita pensiun itu, wah saya ini bukan pejabat, saya bisa nyopir, bisa makan pinggir jalan, bisa di sawah, bisa di kebun. Nah, pemikiran kita tidak ada beban untuk itu. Pak Susno, Bapak kan sudah katakanlah banyak mengabdi lah untuk Indonesia ya Pak. Kemudian juga saat ini setelah purnawirawan banyak menghabiskan waktu untuk keluarga. Lalu mimpi apa lagi Pak yang ingin Bapak bagikan seperti itu? Saya sebenarnya sangat bermimpi untuk merubah pola pikir daripada anak-anak muda, termasuk juga pola pikir daripada orang-orang tua. Tentunya merubah itu yang paling harus kita lakukan, merubah dari diri saya sendiri. It is impossible, I can change the mindset of everybody. Kalau saya tidak merubah saya sendiri. Merubah istri saya, merubah anak saya pun tidak mungkin. Jadi harus dirubah saya sendiri kok. Dan kebetulan saya mengalami zaman ortodok, zaman perubahan, dan zaman milenial sekarang. Dan itu saya alami, dan saya ikuti perubahan itu. Baik Pak, kita muter-muter lagi ya Pak ya. Saya sepertinya punya spot favorit, mungkin di bagian belakang itu spot favorit Bapak. Ini mes ya. Jadi mes ini saya buat untuk karyawan-karyawan kantor kami yang ada hampir di semua kabupaten dan kota di Sumatera Selatan, termasuk di kecamatan-kecamatan yang besar seperti Tugu Mulyo, Belitang, Martapura dan sebagainya ada. Kalau mereka ke Palembang, mereka tinggal di sini. Iya Pak, kalau melihat apa yang sudah Bapak capai, kemudian juga setelah selesai katakanlah dari kepolisian, pada saat di kepolisian sudah berprestasi banyak juga, kemudian juga menduduki posisi penting. Setelah ini juga bisa bermanfaat dan juga berguna bagi banyak orang. Kemudian kira-kira apa yang sempat miss dari perjalanan hidup Bapak? Jadi begini. Yang paling penting di mana kita berkarir ya, khususnya bagi aparat negara, peganglah sesuatu dan Anda harus punya identitas khususnya. Kalau sesuatu yang Anda anggap benar, janganlah itu ditukar dengan apa. Ditukar dengan bahwa jabatan saya akan mapan karena saya merubah pendirian saya. Jangan. Lebih bahagia kita dicopot dari sesuatu kok. Saya pertahankan. Kalau saya anggap punya saya benar, nabrak apapun saya siap resikonya. Buktinya saya di penjara kok. Dicopot dari jabatan. Pada saat itu apa yang Bapak rasakan? Yang saya rasakan saya happy gitu kan. Begitu ya Pak? Happy. Saya dikurung happy, tambah gemuk gitu. Saya ditangkap.
Kenapa? Karena saya yakin apa yang saya lakukan itu benar. Demi integritas ya Pak, seperti itu. Nah itu kan jarang sekali orang seperti itu. Yang menilai publik bukan saya, gitu kan. Saya tidak pernah minta dinilai bahwa saya bagus. Oke, silakan masyarakat nilai. Masyarakat tahu kan apa yang terjadi pada waktu itu. Dan saya tidak minta pembenaran diri saya. Silakan nilai. Kalau Anda anggap saya yang salah, oke. Tapi kalau Anda anggap saya yang benar, oke. Ternyata banyak yang anggap saya benar, gitu kan. Ya alhamdulillah, gitu kan. Artinya sesuatu yang kita yakini benar, ya kita harus pertahankan. Itulah kebahagiaan di dalam kita berkarir. Integritas ini juga yang harusnya dimiliki oleh anak muda saat ini ya Pak? Harusnya. Tapi membangun integritas yang tepat itu bagaimana Pak? Ya pertama dari lingkungan keluarga ya. Keluarga kita, keluarga bagaimana? Kedua keyakinan kita ya. Keyakinan kita bahwa kita melihat, yakin bahwa hidup saya itu tidak tergantung hanya di ini saja. Kalau saya keluar mungkin sekali lebih baik, dan kita yakin lagi secara keagamaan, semut pun di dalam batu masih diberi rezeki oleh Tuhan kok. Nah, jadi harus begitu aja. Semua artinya sudah ada jalannya. Udah ada jalannya. Ya Pak, menarik sekali. Saya merasa merasa termotivasi sekali. Bapak sudah berbagi banyak sekali cerita kali ini dalam Bukan Basa Basi. Satu kalimat motivasi seperti itu tidak hanya untuk generasi muda, tetapi juga untuk generasi tua tadi. Untuk bisa menjalani hidup itu seperti yang Bapak katakan tadi, penuh integritas dan juga percaya diri. Termasuk juga untuk penyelenggara negara. Contohnya saja, betapa kecilnya Singapura. Dibanding sama Sumatera Selatan kecil sekali. Tapi kenapa Singapura bisa kaya sekali? Bahkan kesejahteraan Singapura melebihi Indonesia. Karena mereka kan bisa memanfaatkan, kan berpikir, berubah, maju. Kita kan enggak. Padahal kekayaan kita luar biasa. Kita ngomong Sumatera Selatan daerah wisata. Kami punya 1000 sungai, 1000 megalit, 100 air terjun. Tapi the big question for the government is ngasilkan duit apa tidak? Kalau cuma itu jalan ke pagar alam ini, alapnya Gunung Dempo banyak atau apa kabar, tapi berapa Gunung Dempo itu menghasilkan duit untuk this province? Oke. Berapa menghasilkan duit untuk rakyat? Oh, nggak bisa. Langkah nggak bisa, makanya belajar. Cara belajar. Pariwisata itu menghasilkan duit manakala di situ ada hotel, manakala di situ ada objek wisata yang orang masuk pakai karcis, manakala di situ ada restoran, manakala di situ ada transportasi, manakala di situ ada hiburan, and so on and so on. Itu ada 21% take and service. Baik Pak Susto, terima kasih sekali sudah berbagi bersama kami dalam Bukan Basa Basi kali ini. Sudah disita waktunya di antara jadwalnya yang begitu padat. Lain kali kalau misalnya Bapak kapal terbang, kita wawancara lagi ya Pak, ngobrol-ngobrol lagi ya Pak ya. Ini bukan nyita waktu, aku ini kan pengangguran kan? Pengangguran banyak acara tapi Pak. Baik Pak Susto, terima kasih sekali. Saya dan tim kami terima kasih ya Pak. Semoga tentunya bisa memberikan inspirasi dan juga motivasi juga. Tadi tidak hanya untuk generasi muda tetapi juga untuk generasi yang senior agar bisa lebih bermanfaat tidak hanya bagi diri sendiri tetapi juga bagi banyak orang. Demikian Bukan Basa Basi kali ini, saya Wimaya Rustam. Jangan lupa saksikan kami di Bukan Basa Basi episode selanjutnya. Sampai jumpa.